A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi ya Allah, rabbi tammimil khaira ba'du. Alhamdulillah, puji dan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpah kurnia Allah, kita hingga saat ini, hingga detik ini masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat, afiat, dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai tanda Allah masih menginginkan kita untuk dapat hidup di dunia ini, melaksanakan tugasan-tugasan kita sebagai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada pengguru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang kita perolehi daripada nikmat Allah dan apa-apa yang Allah berikan kepada kita daripada kesusahan, kepenatan, musibah di musim pandemik ini, itu adalah sebagai meningkatkan daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengingat bahwa semakin kita yakin bahwa segala-galanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak ada upaya untuk mengelak semuanya, melainkan hanya Allah sahaja tempat kita bermohon untuk kita terelak daripada segala musibah, bala dan bencana. Jemaah Surau An-Nur yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mungkin dapat melihat video ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri Al-Fakir sebagai bekal Al-Fakir untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan bekal kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan kitab Martabat Ilmu dan Ulama, kita telah sampai ke muka surat 116. Ijtinabul asbab asyaghilati 'anit tahsil, yaitu menjauhi perkara-perkara yang menjadi sebab kita sibuk daripada menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedia maklum bahwa perkara yang namanya kesibukan ini selama kita hidup di dunia tidak akan pernah sunyi dari dunia ini. Antara kita sibuk, ikut sekali menyibukkan diri dengan urusan dunia, ataupun sama ada kita terpaksa juga akan disibukkan oleh urusan dunia. Baik itu para talibul ilmi, penuntut ilmu, ataupun yang memang mereka-mereka yang bergerak di dalam dunia kerjaya. Semua itu adalah sunnatullah di atas bumi ini, yang tentu kita tidak akan mungkin untuk mengelak daripadanya. Maka sebab-sebab di antara sebab yang memungkinkan seseorang itu akan sibuk sambil dia menuntut ilmu, tapi dia menyibukkan diri. Ini di antara perkara yang mungkin di kalangan para santri yang berada di ma'had itu mereka mengelak, berusaha sekuat tenaga untuk menyibukkan diri daripada urusan-urusan yang akan menyebabkan mereka terganggu ketika dalam menuntut ilmu. Jadi kita yang hidup di antara, kalau disebutkan minta maaf bahasa, mungkin bahasanya bukan bahasa kasar, tapi kita hidup di dua alam. Kita hidup di alam kerjaya,
tetapi kita tidak melupakan juga bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah yang mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karena kita mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu, kesibukan kita tidak akan menyebabkan kita meninggalkan ilmu. Kalau di kalangan pesantren, di dalam biasanya adalah dunia atau kesibukan tidak boleh menghampiri mereka untuk menghalang mereka untuk menuntut ilmu. Karena dunia mereka, dunia satu hala, sementara menuntut ilmu, supaya hati tidak goyang ketika menuntut ilmu, tidak sibuk hati memikirkan. Nah, ini yang kalau dengan bahasa itu yang idealnya. Nah, maka kita yang hidup di dunia yang dua alam ini, yaitu alam mencari rezeki kurnia Allah dan juga hidup dalam keadaan kita juga juga di antara waktu-waktu kita itu ada saham kita untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita yang abadi adalah kehidupan di sana, di alam yang abadi, yaitu di akhirat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang akan kita dapati itu sesuai dengan apa yang kita usahakan sekarang di dunia. Maka oleh karena itu, tajuk yang disebutkan dalam kitab ini, Makkatul Ilmi wal Ulama, itu di antara cara untuk seseorang mendapatkan matlamatnya, kejayaannya, destinasi yang diinginkan, itu adalah kena menjauhi perkara-perkara yang boleh mengelakkan mereka daripada menyibukkan diri, mengelakkan mereka daripada menyibukkan diri. Sebab kalau dah membuat perkara yang boleh membuat mereka sibuk dalam urusan dunia, maka akan mengurangkan masa mereka untuk menyibukkan diri dalam urusan ilmu, belajar, ulang kaji, murajaah, mutalaah dan seumpamanya. Wa min adabihi ayajtanibal asbab asy-syaghilata 'anit tahsil illa ma la budda minhu lil hajah. Jadi di antaranya adalah bahwa seseorang yang menuntut ilmu, di antara adabnya adalah menjauhi sebab-sebab. Kalau bicara sebab, itu berarti kita menjauhi perkara-perkara yang akan menyebabkan seseorang sibuk. Kalau dah sibuk, maka akan terbahagilah pikiran, tenaga, dan mungkin akan terbagi masa dan waktu. Tidak fokus lagi 100% untuk talibul ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi menjauhi sebab-sebab yang akan menyebabkan seorang itu menjadi sibuk untuk mencapai matlamat dan tujuannya. Kecuali sesuatu perkara yang tidak boleh tidak untuk dilakukan. Sibuk juga, tetapi perkara tersebut tidak boleh tidak untuk dilakukan. Mau orang itu menuntut ilmu, mau orang itu ibadah, ada perkara-perkara yang kita tidak boleh, tidak mesti melakukan perkara tersebut. Wa yaqta'ul ala'iqa al-maniyata an kamal ijtihad fit tahsil, dan menjauhi perkara-perkara yang boleh memutuskan segala rintangan yang mencegah daripada menyempurnakan usaha, mujahadah, pengorbanan ketika menuntut ilmu. Selain daripada mencegah untuk sibuk ke dalam urusan dunia, perkara-perkara yang akan memutuskannya, itu perlu kita jauhi. Kemudian juga diantaranya adalah wa yarda bil yasiri minal quti. Jadi kita kembali ke atas, apa perkara-perkara yang bagi penuntut ilmu itu wajib juga melakukannya. Karena tak boleh tidak. Seseorang menuntut ilmu, tak mungkin juga dia mengaji 24 jam, juga perlu makan, perlu minum, tak mungkin akan puasanya. Ya kalau mampu untuk puasa, mungkin kalau makan itu akan memakan masa untuk belajar, mengambil masa untuk ulang kaji. Jadi ambil masa untuk banyak puasa, misalkan contohlah.
puasa Nabi Allah Daud. Bagus. Alhamdulillah ketika belajar kita pernah, memang kita inginkan itu. Sebab kalau kita masa mengaji di tahun 2000-an lah, tahun 2000. Ikut kita beratur nak ambil makanan aja 1 jam. Hampir 1 jam untuk sampai kepada giliran kita. Jadi kalau 1 jam itu nanti habis sholat zuhur kita pergi ambil pinggan, masing-masing kita bawa pinggan kita tadah untuk kita diberikan makan. Nah pada saat itu untuk kita beratur saja hampir 1 jam dengan makannya sekali. Nah kalau 1 jam itu kita gunakan masa untuk mungkin ulang kaji atau mungkin untuk rehat supaya kita nanti untuk kelas berikutnya kita boleh fokus belajar dalam keadaan kita fresh. Nah kalau ada 1 jam, nah jadi perkara itu perkara wajib, ya perkara yang tidak boleh tidak untuk kita buat. Kalau bagi orang yang tidak puasa tentu dia kena makan. Bahkan mohon maaf kalau ada dalam sebuah riwayat Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau sambil belajar, sambil mengaji, mengulang kaji, membaca hadis-hadis Nabi atau murajaah, itu beliau menghabiskan makanan dalam riwayat itu sampai 1 karung kurma sambil makan tapi belajar, kan? Gitu. Jadi kalau kita tengok seperti itu tak ada masalah, sambil kita mengulang kaji kita menyantap makan supaya kita tambah semangat belajar. Kadang-kadang juga kita tengok nanti ketika Ramadan tiba, pelik, memang pelik itulah. Kalau kita tanya ke para dokter, apa hubung kait dia antara lapar dengan mengantuk? Apa hubung kait? Tapi itu otomatis kalau kita puasa, suasananya lepas subuh ya kita tak boleh buka mata. Jadi sampai hari ini Al-Fakih belum menemukan apa hubung kait antara mengantuk dan lapar dengan mengantuk. Ala kulli hal, yang nak puasa untuk melebihkan masa ulang kaji, tak sibuk untuk nak makan hari nak makan apa-apa, tak payah fikir. Ya kalau kita puasa itu makan apapun insya-Allah sedap. Hatta bahasanya ubi rebus pun kalau kita nak berbuka itu sedap, air kosong pun sedap. Nak buka sebab kita puasa. Itu yang menyebabkan jadi seseorang, para ulama-ulama kita ada juga yang mereka tuh tak pikir makanan. Belajar. Tapi tak semua, ada juga para ulama-ulama kita yang mereka makan, tapi itulah sampai Imam Malik tadi sampai 1 karung kurma habis. Dalam riwayat yang lain Imam Malik rahimahullahu taala juga yang beliau dalam 3 hari sekali hanya 3 biji kacang saja. Nah mungkin itu sebelah masa tahsil beliau, setelah masa beliau menjadi ulama. Tapi masa talibul ilmi mungkin. Jadi kisah ini tidak bertentangan karena mungkin pada masa beliau mengulang kaji. Kalau beliau ulang kaji, kalau saya bukan kurma. Kalau kurma mungkin tak dapat nak makan. Saya makan kurma ya paling banyak lah 10. Jadi saya biasa kalau ulang kaji itu kalau ada mungkin imtihan, koreksi imtihan dan seumpama itu ataupun tengah baca itu biasanya makan kuaci. Kuaci itu kan banyak kita makan tak kenyang-kenyang juga. Jadi sesuai supaya tak mengantuknya. Ada orang mungkin caranya adalah untuk kalau disebutkan dengan bahasa ini perkara yang tidak boleh tidak, misal bagi dia kena buat. Ada yang dengan kopi. Yang tak digalakkan itu adalah sambil mutola'ah, sambil ulang kaji, murajaah, hisap rokok. Walaupun ada sebagian para ulama-ulama kita kalau dengan bahasa di seberang itu sambung puting. Sambil ulang kaji, sambil murajaah, bahkan sambil mengajar itu ada yang hisap rokok. Itu memang dah, ya kata mereka tuh itu juga salah satu alasannya akan tidak mengantuk. Tapi yang paling selamat ya kalau ada kopi lah, kalau kuaci lah. Oke. Kemudian seorang yang menuntut ilmu itu dia kena ridha dengan yang sedikit. Sedikit di sini bukan berarti sedikit sehingga sampai kepada sedikitnya itu tak cukup. Artinya yang sedikit selama menuntut ilmu
Tidak boleh juga sampai nak mengemis, nak meminta-minta. Ini istimewa di Mahat An-Nur di Janda Baik. Itu para pelajar sambil belajar mereka diizinkan untuk mereka berkeluarga, berkahwin. Kita tahu orang berkahwin, orang berkeluarga itu tidak boleh seperti ketika dia hidup sendiri. Hidup sendiri nak makan lambat, nak makan bahkan tak makan, tak kisah sendiri. Kalau dah berkeluarga, mau tak mau akan jadi pikiran juga, akan jadi beban juga. Mereka berkeluarga, kena cari juga, kena pikir juga macam mana nak cari penghidupan. Maka alhamdulillah, ya alhamdulillah orang-orang tua mereka yang dah berkahwin itu masih lagi memberikan bantuan. Yuran tu yang dulu tentu yuran anaknya, sekarang ya yuran untuk mereka hidup sama-sama, makan sama-sama di dapur. Cuma persoalannya nanti ketika mereka dah punya anak. Kalau dikatakan perkara mempunyai anak ini ketika belajar itu akan menyebabkan istilah bahasa tu syaghail, syagilah, kesibukan yang menyibukkan untuk ilmu. Anak itu amanah. Masih ada jalan. Misalkan tak boleh ikut live, misalkan pengajian bersemuka, kuliah bersemuka, ada cara. Mungkin karena anak masih kecil lagi, di bilik lah ataupun di mana lah guna phone. Karena selalu tiap pengajian di sini, alhamdulillah dengan selalu ada live-nya, baik di Facebook ataupun di YouTube. Jadi mudah untuk mengikuti. Tak ada alasan. Saya dah berkahwin, dah ada anak, sibuk dah, tak boleh fikir lagi. Tak. Dunia bukan zaman seperti zaman dahulu. Masih boleh. Nak cari alasan untuk meninggalkan menuntut ilmu itu masih terlalu terlalu kerdil. Kalau kita katakan zaman sekarang ni kita tak perlulah menuntut ilmu. Kita ada kecanggihan, kita boleh tengok. Tak. Fadilah menuntut ilmu secara bersemuka itu jauh lebih utama. Tapi kalau keadaan emergensi, misalkan seperti sekarang, masjid, surau tutup, tak boleh kita buat pengajian bersemuka, kuliah bersemuka. Jadi salah satunya untuk kita tetap mendapatkan pahala yang mengalir, catatan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita masih dihitung sebagai talibul ilmi dengan cara ini. Kemudian wa yasbiru ala dhiqil 'ish. Seorang penuntut ilmu itu kena bersabar atas sempitnya kehidupan. Sempit kehidupan di sini berarti dalam urusan dunia, dalam urusan harta, menuntut ilmu. Jadi kalau menuntut ilmu, bersabarlah. InsyaAllah selepas daripada menuntut ilmu Allah akan bukakan. Tapi kena bersabar. Syarat utamanya sabar. Itu kata para ulama dan kata Imam Syafi'i juga, barang siapa yang tidak pernah merasai kepenatan, keperihan, keletihan ketika menuntut ilmu, ucapkanlah ke atas mereka itu takbir 4 kali. Ini bahasakan kalau takbir 4 kali itu berarti mati. Jadi maknanya tuan-tuan rahimakumullah, yang kita masih ada minat, ada keinginan untuk tetap mencari ilmu, kita gunakan telinga kita untuk mendengar, kita gunakan mata kita untuk melihat, agar telinga dan mata ini daripada 24 jam waktu yang Allah kurniakan kepada kita adalah nilainya di sisi Allah itu adalah ibadah. Melihat kuliah, melihat ceramah sambil kita dengar, sambil kita hayati, mana tahu di antara selipan-selipan hikmah-hikmah, mutiara hikmah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, jauh lebih berharga daripada emas, intan, permata. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi modal kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan penuntut ilmu juga wa yubadira syababahu wa awqati umrihi ila tahsil, bersegera menggunakan masa mudanya dan waktu-waktunya
dan umurnya untuk menghasilkan apa yang sepatut diperolehi oleh para talibul ilmi. Mereka mesti menggunakan perkara-perkara tersebut, masa mudanya, waktu-waktu mereka, umurnya, karena ini akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara soalan yang tidak akan berganja kaki anak Adam sehingga ditanya, umur yang diberikan kemana dihabiskan, masa muda yang diberikan kemana dihabiskan, harta yang diberikan kemana diinfakkan. Ini soalan yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kalau kita ditanya umur kemana kita habiskan, kita pun pikir mana, jadi talibul ilmi tidak sia-sia. Terus harta, maaf bahan bahasa, kita tak semua orang kaya. Kalau Allah tanya harta, memang tak ada pertanyaan. Yang akan menjadi pertanyaan itu harta kamu kemana kamu habiskan. Katalah kalau seseorang itu diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau rencana Allah tanya kemana harta dihabiskan, lupa juga, ya Allah, terlalu banyak. Ya, kalau banyak itu tempatnya, tempat membelanjakan harta itu tempat yang elok. Tapi kalau kita habiskan beli rumah, beli tanah, beli semua bisnis-bisnis, tapi tak ada pun surau. Kalau masukkan di surau pun, ditabung surau, derma di surau masjid. Kita pilih dulu yang warna paling tinggi, itu yang warna apa? Warna kuning warna yang 20 ringgit. Yang warna biru, yang warna hijau 5 ringgit. Yang warna hijau abu-abu yang 50 itu kita tepikan dulu. Jujur kalau kita katakan, ya Allah nak tanya kita kemana dihabiskan harta, kita malu nak jawab. Dalam kita tak berharta, ya adalah Allah bagi kita rezeki. Alhamdulillah, kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Kalau tak miskin, alhamdulillah, ada boleh menaiki kenderaan kereta. Kalau kita tak langsung tak ada kereta, ada motor. Kalau tak ada motor, rumah ada. Kalau tak ada rumah, keluarga masih ada. Hidup sehari cukup. Kalau Allah tanya kita kemana harta dihabiskan, kita paling katakan, ya al-fakir, saya hamba, ya Allah, hamba ni tak ada sangat berharta. Jadi kita tak jawab, tak ada jawaban kita nak belanjakan ke situ. Ya orang kaya jadi masalah. Kemudian tanya umur kemana dihabiskan? Daripada umur 4 tahun tadika sampailah umur 6 tahun. Masuk 7 tahun, masuk sekolah rendah. Terus sekolah menengah. Terus Allah tanya, tahu rukun wudu tak? Ini contohlah. Tak berapa tahu. Tahu ada rukunnya wudu, tapi tak berapa tahu apa dia rukun. Di contoh saya mengajar di sebuah madrasah ada. Saya buat soalan simpel, kita pengajian. Kelas ada, kita sampaikan. Jadi saya buat soalan, mudah soalannya, tapi jawaban itu yang saya inginkan. Memang sengaja saya buat soalan itu yang kira-kira tak boleh jawab, tapi ternyata ramai yang tak boleh jawab. Contoh soalnya, apa beza haiwan laut dan haiwan darat? Soalan memang dalam kitab itu ada yang kita pelajari. Jawaban mereka adalah hewan laut yang duduk di laut, hewan darat duduk di darat. Jadi kan anak saya tadika, dia baca, soalan macam ni ke? Abi bagi soal. Saya tanya, bukan itu jawabannya sebenarnya. Yang Abi tanya bukan itu sepatutnya. Kan dalam PK itu ada pembagian istilah haiwan laut, haiwan darat. Kalau haiwan darat, bangkainya haram dimakan, kecuali belalang dan hati. Hati apa? Hati haiwan yang disembelih. Tapi kalau haiwan laut kan semua halal. Itu yang saya tanya. Tapi dijawab simpel. Hewan darat duduk di darat, hewan laut duduk di air. Jadi ini contoh misalkan. Jadi kalau setakat benda itu misalkan, ya itu bukan termasuk pada fardu ain. Yang fardu ain itu nanti adalah akidah, ibadah fardu ain. Jadi kalau kita ada sempurna mengetahui fardu ain, kemudian
dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak misalkan. Alhamdulillah. Berarti umur kita gunakan dalam 3 perkara tersebut. Mempelajari akidah Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci daripada segala-galanya. Tidak bertempat di sana, tidak duduk di sini, tidak bertempat di aras, tidak bertempat di langit dan seumpamanya. Itu akidah. Oleh karena itu, maka tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat menyempurnakan akidah, menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaktaru bi khad'i bi ahad at-taswifi wa ta'mil. Jangan tertipu dengan tipuan yang menunda-nunda, menangguh-nangguh. Besoklah, nak belajar ni. Alah, masih ada masa nantilah. Kan kita biasa. Ya, macam tu juga dalam ibadah kita tak boleh. Dalam kitab Masaihud Dunia, Imam Habib Abdullah Haddad tu masuk daripada asbab halak, asbab kecelakaan itu adalah suka menunda-nunda, menangguh-nangguh masa. Taswif namanya. Nanti, esok, akhirnya tak sempat. Jadi kita ambil kesempatan lagi kita hidup. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badalalaha wa la iwada anha. Kenapa? Karena setiap masa dan waktu itu akan berlalu daripada umurnya dan tidak dapat tergantikan. Umur yang dah berlalu, berlalu. Tidak dapat untuk kita mengulang lagi dan tidak ada gantiannya. Hari ini hari Jumat. Misalkan, hari ini hari Jumat. Tak sama dengan Jumat yang telah lalu dan tak sama dengan Jumat yang akan datang. Lain. Jadi kita banyak saksi. Saksi hari, saksi jam, saksi waktu, masa, keadaan itu semua kan berlainan. Jadi kalau Jumat hari ini misalkan, Jumat Sabtu ini sama aja dengan yang sebelumnya, kita tak ada saksi, sama aja bendanya. Tidak. Jadi kita hidup di hari Jumat ini, tarikh sekian. Kita hidup di Sabtu ini, tarikh sekian, bulan sekian, tahun sekian. Semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah memberikan rahmat kepada kita dengan waktu itu lain-lain, saat daripada saat ke lain. Saat kita memulakan tadi kuliah, itu lain waktu dengan yang sekarang ini. Itu bukan akan datang juga waktu dan masa yang sama, tapi tak sama. Walaupun sama harinya, jamnya sama, tarikhnya bahkan sama. Apalagi beza, tahunnya beza, umur kita pun berbeza. Jadi pada setengah jam yang sebelum tadi itu, kita lebih dewasa daripada setengah jam sebelum tu, daripada yang sebelum tu. Jadi nanti setengah jam ke depan kita tambah dewasa terus, lain. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di dunia dan akhirat, mau tidak mau kita kena persiapkan segala-galanya. Jadilah kalau memang kita hidup di dua alam, bahasa dua alam ini bukan bahasa kasar, tapi bahasanya adalah kita hidup dalam dunia, dalam dua keadaan, menjadi orang yang mencari kehidupan, rezeki, kita ada tanggungan, kita ada keluarga. Jangan lupa luangkan masa dan waktu untuk menuntut ilmu, untuk terutamanya untuk ilmu fardu ain kita sempurnakan agar kita sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu perkongsian yang dapat Al-Fakir boleh kongsikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan kita berharap di masa-masa yang akan datang kita dapatlah berjumpa bersemuka untuk kita sambung kuliah kita. Kalaupun tak boleh, kita masih ada jalan lagi untuk kita teruskan kuliah kita dengan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Al-Fakir, kita semua, keluarga kita, kaum muslim muslimat umumnya, dan secara khususnya yang kita duduk di dunia Islam di Malaysia ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang dan luas rezeki yang halal untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian dan segala tumpuan perhatian. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan saya minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan dalam penyampaian kuliah pada kali ini.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.